Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Wisnu Arga. Sehari-hari biasa dipanggil Arga di AGD 118. Di sini kebetulan saya ditugaskan untuk membawakan materi, yaitu tentang sindroma koroner akut atau yang sering disingkat dikenal dengan SKA atau nama lainnya juga penyakit jantung koroner. Ya, selama kurang lebih 40 menit ke depan. Jadi kita akan berdiskusi tentang sindroma koroner akut. Mohon untuk teman-teman atau Bapak Ibu semuanya diperhatikan nanti slide yang akan kami tampilkan dan kita bisa atau Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan nanti setelah session materi ini selesai. Seperti itu. Gimana? Cukup jelas ya? Baik, kalau begitu kita akan mulai masuk ke materi. Silahkan materinya. Oke, akut coronary syndrome atau sering juga dikenal dengan sindrom koroner akut atau disingkat dengan SKA. Apa itu SKA, seperti apa tanda gejala SKA, dan bagaimana cara penanganannya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya. Nah, ini ada contoh skenario yang bisa Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat di layar monitor masing-masing. Anda bekerja di IGD Rumah Sakit Tipe C, ya, dengan 1 dokter umum dan 3 perawat. Menerima seorang pasien dengan usia 53 tahun dengan keadaan umum masih sadar, tapi dia tampak gelisah, lalu mengeluh nyeri dada, ya, terasa nyeri di epigastrium seperti tertusuk. Kemudian tampak pucat, keluar keringat dingin, ya, kulitnya basah, diantar oleh keluarga. Memiliki riwayat penyakit hipertensi. Nah, pertanyaannya, prioritas tindakan pada pasien tersebut apa? Ya, jadi kira-kira ini pasien dengan apa? Terus apa dulu yang mau ditangani? Oke, nanti kita akan bahas setelah kita bahas tentang materi ini. Kita lanjut ke, nah, apa sih tujuan dari materi ini? Jadi selama 40 menit ke depan, ya, kita membahas tentang SKA dengan tujuan adalah teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini dapat mengetahui tanda dan gejala dari SKA. Ya, jadi pasien-pasien yang kita curigai mengalami atau dengan sindrom koroner akut itu kita bisa mendeteksi awal karena kita di sini tahu, oh ini ciri khasnya seperti ini. Nanti kita lihat ya, seperti apa ciri khas SKA. Kemudian melakukan penetalaksanaannya. Jadi setelah kita berhasil atau dapat menganalisa bahwa oh ini curiganya SKA, maka kita tahu juga apa yang harus kita siapkan dan kita berikan, ya. Jadi mulai dari persiapannya, kemudian tindakannya maupun terapinya apa nanti kita akan bahas. Nah, pengertian dari SKA itu sendiri, ya, yaitu adalah suatu fase akut dari angina pectoris tidak stabil atau yang disingkat dengan APTS, ya, angina pectoris yang tidak stabil, atau bisa juga disebut dengan unstable angina pectoris, disingkat dengan UAP, di mana terjadi peningkatan baik frekuensi, jadi maksudnya peningkatan frekuensi ini adalah nyerinya, terjadi peningkatan nyeri, frekuensi nyeri, ya, lamanya nyeri, dan juga tidak dapat diatasi dengan istirahat maupun obat-obatan seperti nitrat. Jadi sudah dibawa istirahat masih nyeri, dadanya masih terasa sakit, sudah dikasih obat juga masih terasa nyeri. Berarti disitulah kita curiga bahwa pasien ini mengalami SKA atau sindroma koroner akut. Nah, ini yang bisa terjadi pada pasien yang kita curigai mengalami SKA. Jadi SKA sendiri adalah sesuai namanya, akut coronary syndrome. Jadi masalah utamanya adalah di pembuluh darah koroner yang sebelumnya sudah dibahas pada materi EKG normal, yaitu ada pembahasan tentang anatomi dan fisiologi dari jantung. Jadi jantung kita tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh.
ya. Tapi jantung juga membutuhkan darah. Dari mana dia dapat darah? Dari pembuluh darah yang memperdarai otot jantung itu sendiri, yang disebut dengan arteri koronaria. Jadi ketika terjadi penyumbatan di arteri koronaria yang disebabkan oleh adanya penumbukan plak di dinding arteri tersebut, maka resikonya adalah terjadi hambatan aliran darah. Yang tadinya darah itu bisa lewat dengan lancar, tiba-tiba tertutup. Nah, sehingga darahnya berhenti, ya. Nah, padahal darah di sini fungsinya adalah memberikan suplai nutrisi dan terutama adalah suplai oksigen kepada sel-sel yang ada di seluruh otot jantung tersebut. Nah, ketika terjadi sumbatan, maka aliran darah berhenti, efeknya oksigen tidak sampai ke sel. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya iskemik. Iskemik yaitu kekurangan oksigen di lokasi yang memang dialiri oleh pembuluh darah yang tersumbat tadi. Nah, efeknya apa? Dari iskemik ini akan merubah metabolisme, yaitu perubahan dari metabolisme aerob menjadi anaerob. Nah, efeknya lagi, metabolisme anaerob ini hanya bertahan sementara, tidak bisa terus-menerus. Karena apa? Hasil sampingan dari anaerob adalah penumbukan asam, yaitu asam laktat. Nah, ketika terjadi penumbukan asam laktat, maka disitulah akan timbul rasa nyeri. Jadi nyeri dadanya tersebut berasal dari karena adanya penumbukan asam. Gitu, ya. Jadi manifestasi klinisnya adalah nyeri dada. Nah, terus kalau dibiarkan apalagi efeknya? Tadinya hanya iskemik. Lama-lama bisa berubah tahapan berikutnya menjadi injury, cedera. Sampai akhirnya mati. Terjadilah infak. Makanya disebut dengan infak miokard akut atau singkatannya IMA. Nah, jadi itu gambaran dari proses terjadinya SKA. Jadi kenapa bisa terjadi infak atau kenapa bisa terjadi iskemik ataupun injury tadi? Jadi awal mulanya ya karena adanya penyumbatan di pembuluh darah. Kenapa penyumbatan pembuluh darah? Karena adanya penumpukan plak. Plak yang menempel di dinding pembuluh darah kemudian terlepas, terjadilah trombus atau gumpalan sehingga akan menyumbat. Ya, jadi efeknya apa tadi? Bisa timbul nyeri dada karena ada peningkatan asam laktat, kemudian bisa terjadi iskemik, injury, dan infak. Ya, apalagi yang berpengaruh? Nah, kalau kita berbicara jantung, tidak hanya otot maupun jaringan yang lain, tetapi juga adanya sistem konduksi. Nah, ini akan terganggu. Terjadilah gangguan repolarisasi listrik jantung. Nah, efeknya apa? Karena gangguan repolarisasi inilah menimbulkan nanti pada gambaran EKG akan tampak adanya ST depresi maupun ST elevasi. Bahkan kalau sudah terjadi infrak akan muncul yang namanya kipatologis. Seperti itu. Ya, jadi itu gambaran-gambaran yang bisa ditemukan pada pasien dengan SKA. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi ciri khasnya biasanya si pasien akan mengeluh nyeri dada. Nyerinya tidak hanya pada satu titik, dia akan menjalar, ya, bisa menjalar ke ulu hati atau ke tadi epikasdrium, bisa juga menjalar ke dada kiri, bisa ke kanan, bisa ke bahu, bisa ke lengan, bisa ke punggung, bisa ke leher, bisa ke rahang. Itu gambarannya. Jadi nggak semua hanya di dada saja, bisa menjalar, ya. Terus tidak hilang saat istirahat. Nah, apa yang kita lakukan? Nanti kita lihat tindakannya apa saja. Jadi paling tidak Bapak Ibu atau teman-teman tahu kenapa bisa terjadi SKA. Disinilah penyebabnya. Karena tadi ada penyumbatan. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Jadi normalnya dia lancar, kemudian terjadi penumbukan plak di dinding arteri sehingga terjadi namanya aterosklerosis, kekakuan pembuluh darah, kemudian plaknya lepas, terjadi gumpalan sehingga tersumbat. Aliran darah berhenti, terjadi iskemik. Ya, iskemik, metabolisme berubah anaerob. Penumbukan asam laktat. Ada lagi satu, peningkatan enzim jantung nanti. Ada CKMB, ada troponin T. Makanya tidak hanya EKG saja yang diperiksa, tapi juga ada enzim jantung, seperti itu. Ya, jadi ini tadi sudah kita bahas. Nah, tinggal dilihat daerah mana yang terjadi infak atau injury atau
tadi iskemik itu akan terlihat dari lokasi saat kita rekam EKG. Nah, disitulah nanti akan dihubungkan. Kalau lokasinya depan, pembuluh darah mana yang terdekat, arteri koroner mana yang terdekat. Nah, disitulah akan ketahuan, diperkirakan masalah sumbatannya ada di arteri sebelah mana. Gitu. Ya. Nah, faktor risiko dari aterosklerosis. Nah, ini faktor-faktor risikonya adalah pertama karena genetik. Ini tidak bisa dirubah karena memang keturunan ya atau ya secara kasarnya warisan gitu. Jadi kalau sudah ada faktor genetik, misalnya dalam keluarga kita ada yang memang punya riwayat penyakit jantung, paling tidak kita sudah bisa mengukur ya tingkat dari kemampuan diri kita masing-masing dan kita bisa menghindari faktor-faktor yang lain supaya mengurangi faktor risiko tadi karena sudah ada. Terus merokok, lalu obesitas, kemudian hipertensi, usia, diabetes, ya, kemudian asupan lemak jenuh. Jadi lebih banyak kemana? Kalau genetik nggak bisa dirubah, umur juga nggak bisa dirubah. Tapi selain genetik dan umur di sini, nah disitulah berhubungan dengan gaya hidup atau pola hidup. Nah disitulah kita harus bisa mengatur supaya gaya hidup kita bisa disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini patofisiologinya sebenarnya tadi sudah kita bahas secara sederhana. Jadi kalau kita lihat seperti yang Bapak Ibu teman-teman perhatikan di layar monitor, di situ awal mulanya adalah adanya perubahan yang terjadi pada pembuluh darah koroner karena adanya penumbukan plak. Kemudian terjadilah aterosklerosis, kaku pembuluh darahnya. Kemudian gangguan pasokan darah koroner ke miokard. Miokard berarti ke jantung, ke otot jantung. Terus ketika terjadi gangguan, maka area miokard akan mengalami kekurangan pasokan darah, di mana darah tadi membawa oksigen. Nah, terjadilah yang namanya iskemik. Iskemik ini akan mempengaruhi beberapa perubahan. Yang pertama adalah perubahan repolarisasi listrik, bisa muncul perubahan ST segmen, kemudian yang kedua perubahan metabolisme menjadi anaerob, yang ketiga ada atau munculnya manifestasi klinis ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Di situ perubahan repolarisasi listrik akan mempengaruhi tadi perubahan ST segmen. Bisa terjadi elevasi ST segmen, bisa juga depresi ST segmen. Atau kalau kita sebut di sini ada STEMI, ST elevasi miokard infark, dan non-STEMI, non-ST elevasi miokard infark. Ya. Kemudian dari anaerob tadi, ya, efeknya adalah terjadi peningkatan asam laktat, lalu pelepasan enzim jantung. Sehingga ketika kita periksa enzim jantung, entah di troponin T maupun CKMB akan terjadi peningkatan. Tapi biasanya ini akan terjadi setelah beberapa jam, jadi tidak langsung. Ya. Nah, ini akan menggambarkan terjadinya evolusi yang tadinya mungkin hanya iskemik atau injury bisa berubah menjadi infark. Di sini akan terlihat dari adanya perubahan enzim jantung, adanya pelepasan tadi ya. Terus manifestasi klinis tadi adalah nyeri gitu. Oke, itu patofisiologinya. Nah, ini yang tadi ya, tadi sudah berhubungan dengan slide sebelumnya yang kita lihat tentang pembuluh darah. Jadi awal mulanya itu normalnya dia lancar, nggak ada plak. Terus di yang kedua itu sudah mulai ada penumpukan plak. Jadi plak itu nempelnya tidak di luar dinding pembuluh darah ya. Maksudnya ini pembuluh darah. Terus dia di luar sininya bukan, tapi dia di dalamnya gitu. Mengumpul di dalamnya. Jadi ini dinding pembuluh darah nih, bulat. Nih kita lihat bulatannya. Nah, ini dindingnya kan ini ya. Jadi ini di dalam dindingnya sini, bukan di sininya, bukan, tapi di dalamnya sini. Nah, kalau plak ini semakin banyak, lemak-lemak ini banyak yang numpuk di situ, banyak yang berkumpul atau menumpuk, efeknya apa? Dindingnya semakin tipis. Nah, ini yang bahaya justru. Ketika dinding ini semakin tipis, resikonya kalau dinding pembuluh darahnya ini pecah, maka keluar plak tadi yang ada di dalam dinding pembuluh darah, terjadilah trombus. Ya, atau trombosis. Nah, itu yang berakibat adanya
di situ terjadi myocardial infarction atau infak pada miokard. Yang kedua, kalau dia terjadi di pembuluh darah otak, ya terjadi stroke iskemik, seperti itu. Kalau dia terjadi di pembuluh darah yang memperdarai area ekstremitas, maka bisa terjadi critical leg ischemic. Ya. Sampai akhirnya efeknya adalah terjadi cardiovascular death. Gitu. Jadi ini gambaran tentang proses terjadinya mulai dari aterosklerosis sampai terjadinya aterotrombosis. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, nih aterosklerosis dan trombosis. Jadi coba kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan. Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi posisi plaknya itu bukan nempel di pembuluh darahnya, itu bukan, tapi dia di dalamnya, di dalam dindingnya. Gitu. Jadi ketika dia pecah keluar, ya itu gambarnya yang hitam-hitam itu. Nah, di gambar yang kiri pojok bawah itu ada seperti kawat-kawat ya. Nah, itu gambaran adalah cincin yang sudah terpasang. Jadi kalau pasien yang dipasang ring, tapi terjadi serangan ulang, sumbatan ulang, nah itu gambarnya seperti itu. Kenapa kok bisa terjadi berulang? Karena kemungkinan ya, walaupun dia sudah terpasang ring, tapi dia tidak merubah gaya hidup, pola hidupnya masih sama seperti yang dulu. Nah itu yang sangat beresiko gitu. Jadi bukan berarti kalau sudah dipasang ring ya udah aman, belum tentu. Tetap harus berubah total gaya hidupnya. Terus yang kanan bawah itu gambaran ketika terjadi pembuluh darah yang semakin kecil jalannya. Jadi itu tuh lubang plaknya itu lebih besar daripada lubang pembuluh darah. Itu gambarannya. Itu nggak pecah posisinya, tapi masih mengalir, cuman jadi sangat berkurang alirannya, ya seperti itu. Nah, 3 komponen dalam mendiagnosa SKA. Jadi kita dapat memastikan atau mencurigai secara pasti ya ada 3 syaratnya. Ya, ada 3 komponen maksudnya di sini. Yang pertama adalah dari keluhan sakit dada yang dirasakan oleh pasien, nyeri dadanya. Ya, apakah dia hilang atau tidak? Ya, saat istirahat maupun setelah diberi obat nitrat. Kemudian ada tidak perubahan ST segmen di hasil EKG-nya. Ya. Ada tidak perubahan ST segmen di hasil EKG-nya. Kemudian ada tidak perubahan gelombang Q yang dalam, itu Q patologis. Jadi intinya di EKG lah, berubah apa enggak. Terus yang ketiga adalah peningkatan enzim jantung. Jadi dari 3 komponen ini tidak harus 3-tiganya muncul ketika kita akan mendiagnosa pasien ini dengan SKA. Artinya ketika ada 2 komponen ini muncul setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata masuk 2 komponen atau muncul 2 komponen. Misalnya sakit dadanya ada, perubahan ST segmen ada, tapi enzimnya belum keluar, belum kelihatan hasilnya, itu sudah dapat dikategorikan dalam kondisi atau diagnosisnya adalah SKA. Jadi minimal 2 syaratnya. Kalau hanya satu ini belum bisa ditegakkan diagnosa SKA, tapi tetap harus dimonitor. Ya. Jadi itu yang bisa kita lihat atau itu yang bisa kita jadikan patokan dalam menentukan diagnosa SKA. Nah, ini tempat-tempat nyeri yang bisa dirasakan oleh pasien. Ya. Jadi pada kondisi SKA tadi yang sudah sempat saya sampaikan di awal juga, jadi nyerinya tidak hanya dirasakan di dada, ya, bisa di tulang dada, tulang belakang, kemudian di area sternum, di ulu hati, di punggung, di lengan, ya, bahu, bahkan di leher, rahang, itu bisa dirasakan oleh pasien. Jadi intinya nyerinya itu bisa menjalar, kemudian biasanya tidak dapat ditunjukkan di titik mana fokusnya. Itu dia, ya pokoknya di sini gitu. Biasanya jawabannya seperti itu pasiennya.
Nah, ini perubahan repolarisasi yang bisa terjadi, yaitu bisa non-STEMI ataupun STEMI. Ya. Ini kalau normal kan isoelektrik, jadi sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas, atau kemarin yang kita bahas di EKG, jadi isoelektrik itu lurus, itu normalnya. Tapi kalau dia turun di bawah garis isoelektrik, yaitu berarti disebutnya ST depresi. Kalau dia naik di atas garis isoelektrik berarti ST elevasi. Ya, syaratnya kalau untuk yang turun di bawah, ya, dia turun satu atau lebih, ya, 2 kotak kecil itu sudah bisa disebut dengan ST depresi. Kalau yang ke atas, 1 kotak kecil saja dia sudah naik, lebih dari 1 kotak kecil, tinggi dari di atas garis isoelektrik, itu juga sudah bisa disebut dengan ST elevasi. Nah, ini juga sama ya, hampir sama dengan yang barusan kita bahas. Jadi untuk mendiagnosa bahwa ini pasien dengan SKA, itu paling tidak ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan, mulai dari EKG, EKG-nya pun tidak hanya 1 lead, bukan EKG strip ya, tapi 12 lead direkam keseluruhan, kemudian juga dilihat enzim jantungnya, dan juga tadi nyeri dadanya. Baru bisa ditegakkan final diagnosanya apa, SKA atau bukan. Ya, kita lanjut saja. Nah, ini beberapa gambaran ketika kita menerima atau sedang dinas tiba-tiba ada pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Mulai dari pasien kita kaji nyerinya, ya. Kalau memang arahnya nyeri dadanya khas ke arah SKA, maka langsung kita berikan obat, yaitu obat yang pertama adalah bisa dengan nitrat sublingual 5 mg dan juga aspirin 300 mg. Aspirinnya dikunyah, nitratnya di bawah lidah. Ya. Terus nitrat ini diberikan juga kita harus melihat atau memperhatikan vital sign di awal. Ya, jadi kita tidak boleh asal memberikan obat di bawah lidah karena salah satu kontraindikasi pemberian nitrat adalah pasien dengan hipotensi. Jadi jika tekanan darah sistoliknya di bawah 100, maka di situ tidak disarankan untuk diberikan nitrat karena nitrat ini sebagai vasodilator, dia melebarkan pembuluh darah. Sedangkan aspirin ini sebagai pengencer darah. Nah, setelah diberikan nitrat, apa yang dilakukan berikutnya? Rekam EKG 12 lead. Ada apa? Jadi pertama datang, kelihatan curiga nyeri dada khas. Kemudian tampak keluar keringat dingin, pucat, ya udah langsung aja. Tapi ukur tensi tadi ya. Tensinya berapa? Oh, ternyata boleh dikasih nitrat. Ya udah kasih. Terus apa? Aspirin punya. Udah, langsung rekam EKG 12 lead. Terus cek enzim jantung, sekalian pasang infus ya di situ. Ambil sampel darah, cek enzim jantung. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan kriteria-kriterianya. Yang pertama adalah ketika kita rekam EKG, ya, ternyata di kolom pertama setelah EKG 12 hadapan ya, di bagian bawahnya sebelah kiri di situ, ternyata hasil rekaman EKG-nya non-diagnostik, jadi tidak ada perubahan ST misalnya. Terus hasil enzim jantungnya juga tidak ada peningkatan enzim jantung, dan nyeri dadanya hilang setelah dikasih nitrat tadi. Berarti apa yang kita lakukan? Tetap tidak dipulangkan. Terus apa? Observasi di situ. Observasi dengan EKG serial. Nanti direkam lagi, ya. Biasanya setelah 1 jam itu direkam EKG serial. Nah, direkam gimana? Ada tidak perubahan? Terus apalagi? Ulang, cek labnya lagi. Misalnya enzim jantungnya dicek lagi, ya 6-12 jam setelah onset nyeri dada. Jadi setelah tadi mulai dari nyeri dada jam berapa, udah diambil enzim jantung, nggak berubah, nggak ada perubahan, maka 6 jam berikutnya dicek lagi enzim jantungnya sampai 12 jam. Ya. Nah, dari hasil observasi tersebut, apa yang kita dapatkan? Nah, kita lihat kolom yang sebelah paling ujung dulu. Ternyata misalnya EKG-nya tidak ada perubahan, masih normal, nggak ada ST
segmen yang berubah, entah depresi maupun elevasi. Kemudian enzim jantungnya juga masih normal. Kemudian nyeri dadanya juga nggak ada. Ya udah, kalau seperti itu boleh kita pulangkan pasiennya. Tapi tetap harus kita perhatikan, ini pasien dengan resiko tinggi atau resiko yang rendah. Ya, kalau resiko rendah, ya udah hanya cukup rawat jalan. Tapi kalau resiko tinggi, maka harus diperiksa yang lainnya segera. Gitu. Ya, jadi itu gambaran yang pertama tadi. Resiko tinggi rendah itu ya dilihat tadi yang tadi di awal sudah dibahas, faktor resiko terjadinya aterosklerosis mulai dari seperti umur, kemudian obesitas, riwayat penyakit sebelumnya itu yang dikaji gitu. Nah, terus kita balik lagi ke observasi. Yang observasi, ternyata setelah diobservasi hasilnya di kolom yang di bawah, apa tuh? Terjadi perubahan ST segmen, lalu petanda biokimianya positif, artinya enzim jantungnya meningkat, dan nyeri dadanya menetap, berarti udah pasti, oh ini pasiennya SKA. Nah, apa tindakannya? Ya tinggal dilihat, kolaborasi dengan dokter. Apakah perlu harus dilakukan percutaneous coronary intervensi untuk dilihat, atau PCI ya, untuk dilihat pembuluh darah yang tersumbat di mana, atau pemeriksaan penunjang yang lain diperiksa. Gitu. Jadi itu kolom yang pertama. Kolom yang di tengah sekarang, setelah EKG 12 sadapan, petanda biokimianya gimana hasilnya? Ternyata ada perubahan ST segmen, enzim jantungnya meningkat dari awal, kemudian nyeri dadanya juga tidak hilang. Ya udah, itu udah pasti masuk SKA. Atau dalam kategori di sini adalah APTS atau non-STEMI. Nah, yang berikutnya kolom yang ketiga. Apa itu? Di situ pas direkam EKG 12 lead ternyata gambarannya adalah ST elevasi. Nah, itu udah pasti kalau udah ada ST elevasi berarti langsung harus segera dilakukan reperfusi. Jadi evaluasi untuk reperfusi. Reperfusi itu tindakan ya banyak sekali ya. Ada salah satunya ada PCI, percutaneous coronary intervensi, ada pemberian dengan trombolitik dan bermacam yang sesuai dengan SOP dari instansi masing-masing ketika menangani pasien dengan SKA. Jadi itu gambaran penanganan pasien dengan nyeri dada atau yang kita curigai dengan SKA. Kita lanjut ya. Nah, pengobatan cepat SKA yang pertama adalah oksigenasi. Oksigenasi di sini tidak perlu banyak-banyak, cukup 2-3 liter per menit dengan nasal kanul. Kemudian aspirin 160-300 mg dikunyah, ya, diberikan pada semua pasien SKA. Jadi tidak terkecuali ya, semua pasien SKA kita berikan aspirin untuk mengencerkan darah. Tujuannya ya supaya alirannya lebih lancar gitu sebenarnya. Kemudian nitrogliserin atau nitrat sublingual 5 mg. Nah, jika sakit dada tetap berlanjut, nitrat ini dapat diulang dengan jeda setiap 5 menit ya, sampai maksimal 3 kali pemberian. Nah, tapi ingat tidak boleh diberikan pada pasien dengan hipotensi gitu. Kemudian obat berikutnya adalah morfin. Morfin dengan dosis 2-4 mg IV. Nah, tujuan dari morfin adalah untuk mengurangi kecemasan, kemudian kegelisahan, sakit karena iskemik, ya nyerinya yang jelas nyeri yang hebat nih, nggak bisa ditahan-tahan lagi, ya. Dan selain itu juga dapat meningkatkan venous capacitance, ya. Jadi kapasitas dari venanya itu lebih besar, sehingga diharapkan aliran darah baliknya lebih besar, arahnya lagi adalah ke stroke volume dan cardiac output-nya. Gitu. Efek sampingnya kalau untuk morfin adalah mual, kemudian bradikardi, depresi pernafasan, seperti itu. Jadi morfin ini memang tidak selalu diberikan, karena memang ini obat golongan opioid ya, jadi harus banyak pertimbangan, karena bisa terjadi salah satunya tadi bradikardi, bahkan apnu karena dia menekan susunan saraf pusat ya. Bisa henti jantung juga bahkan kalau dosisnya terlalu banyak. Jadi banyak-banyak harus dipertimbangkan. Jadi intinya tadi adalah yang wajib oksigen,
tapi tidak boleh menggunakan NRM. Kenapa nggak boleh? Karena ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan konsentrasi oksigen yang terlalu tinggi pada pasien dengan SKA justru akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi di koroner. Itu, ya. Kemudian selain oksigen tadi obat yang wajib ya nitrat 5 mg sublingual dan aspirin sampai 300 mg. Bahkan ada juga kadang clopidogrel misalnya. Nah, ini kembali lagi ke SOP dari instansi masing-masing. Nah, ini cara menentukan lokasi infak. Ini harus direkam EKG 12 lead, di mana ada lead 1, 2, 3, AVL, AVR, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Nah, di situ akan dilihat mana nih yang terjadi perubahan ST. Nah, di situ baru akan diarahkan. Kalau lokasinya lateral, maka kemungkinan pembuluh darah koroner di bagian LCX, berarti left circumflex. Kalau ternyata inferior, berarti yang kena adalah RCA. Kalau anterior, berarti yang kena pembuluh darahnya adalah LAD. Nah, dari situ dapat memperkirakan pembuluh darah koroner yang mengalami sumbatan. Jadi EKG-nya harus 12 lead. Tapi dari 12 lead tersebut juga tidak hanya mengandalkan 1 lead. Artinya gini, kalau kita mau melihat bagian lateral itu di situ di monitor Bapak Ibu teman-teman lihat ada lead 1 AVL V5 V6 yaitu kelompok lateral. Ya, 1 AVL V5 V6 itu kelompok lateral. Jadi kalau hanya ada 1 lead saja yang muncul perubahan ST segmen, itu masih belum bisa ditegakkan bahwa ini mengalami infak di lateral misalnya. Kalau hanya 1, jadi harus berapa? Minimal 2 dalam satu kelompok. Minimal ada 2 perubahan ST segmen. Misalnya kelompok inferior ada lead 2, 3 AVF. Yang muncul ST elevasi hanya lead 2, berarti nggak bisa kita tegakkan bahwa ada infak di inferior gitu. Jadi harus ada temennya. Berapa tadi? Minimal 2. Berarti kalau ada misalnya lead 2-nya ST elevasi, lihat lead 3 AVF-nya ada nggak? Oh, lead 3-nya ada, tapi AVF nggak ada. Tapi udah ada 2 tadi, berarti bisa nggak? Bisa. Kita sebut sebagai infak inferior misalnya. Gitu ya, jelas ya sampai di sini ya. Cuman memang di sini kita tidak merekam EKG 12 lead. Jadi yang kita fokuskan bukan di EKG 12 lead, tapi lebih ke aritmia yang mengancam nyawa atau aritmia letal. Nah, ini gambaran-gambaran yang lebih jelas lagi. Kalau menurut saya ini lebih jelas karena di situ dari EKG 12 lead biasanya kalau teman-teman atau Bapak Ibu merekam EKG 12 lead, dicetak, di print, keluarnya kalau EKG-nya yang mesinnya yang bagus ya, dia langsung keluar ke 12 lead-nya. Jadi nggak manual, secara otomatis keluar. Di situ akan kelihatan lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Langsung lihat dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya tadi. Ada inferior, ada anterior, ada lateral. Ada septal tambahannya. Biasanya kalau septal itu digabung dengan anterior, namanya anteroseptal. Nah, jadi kalau kita lihat warnanya di situ sudah digambarkan, ada warna biru, hijau, kuning, sama merah. Ya, kira-kira mana yang menjadi prioritas? Pastinya warna merah. Jadi warna merah itu artinya dia lebih beresiko untuk terjadi masalah yang lebih berbahaya atau terjadi mungkin arahnya ke aritmia letal nantinya. Gitu ya. Jadi itu gambaran sudah disesuaikan dengan prioritas. Oke. Nah, jadi skenario yang tadi, kita kembali ke skenario yang tadi, apa yang menjadi prioritas pada pasien tersebut? Nah, pasiennya sadar nggak? Sadar kan? Kalau pasiennya sadar, berarti airway clear, clear. Breathing, clear. Ya. Circulation, kita belum tahu. Yang penting, udah jelas ini arahnya nyeri dada, tampak perubahan dari pucat
gelisah, keluar keringat dingin seperti itu, kita curiganya SKA. Nah, apa yang kita lakukan? Jika pasien sadar, maka kita lakukan yang namanya vomit. Nah, prioritasnya adalah vomit. Vomit itu bukan obat ya. Vomit itu supaya kita lebih gampang mengingat. V-nya itu adalah verbal. Verbal itu kita kaji nyerinya ya, termasuk visual. Visual kita lihat dari dia datang udah kelihatan curiga SKA, kemudian verbal ditambah kita kaji nyerinya. Kaji nyeri itu apa saja? Ada P, Q, R, S, T seperti biasa. P itu paliatif atau provokatif ya. Pencetusnya apa? Kemudian Q kualitasnya seperti apa yang dirasakan nyerinya. Kemudian R regionya, regio itu daerah mana yang dirasakan nyeri. Kemudian S skalanya berapa, apakah termasuk nyeri ringan, sedang, atau berat. Kemudian T-nya adalah time. Time itu waktunya. Dari kapan onset nyeri dada ini dirasakan? Ya, jadi onset nyeri dada, time. Nah, itu wajib. Nggak boleh nggak dilakukan. Wajib. PQRST, kaji. Setelah kita kaji verbal, ya, kemudian V yang ketiga adalah vital sign. Nah, ini bedanya dengan pasien yang kegawat daruratan trauma. Kalau pasien trauma kan ABCDE. Ya, vital sign nanti. Nah, kalau di sini masalah utamanya, ini pasien non trauma, tapi masalahnya utama adalah di koroner. Jadi kita nanti akan kasih obat. Nah, sebelum kita kasih obat, kita harus tahu dasar kasih obatnya itu dari mana? Ya, dari vital sign. Dari apa? Tekanan darah, kemudian suhu, nadi, RR, saturasi. Nah, itu kita kaji vital sign-nya. Ya. Nah, dari situlah setelah kita tentukan vital sign-nya, baru setelah V adalah O. O adalah oksigen. Nah, oksigen berdasarkan RR, berdasarkan saturasi. Makanya tadi di awal gitu. Kasih berapa? Tadi cukup dengan nasal. Kecuali pasiennya sesak berat. Nah, di situ ya udah jangan nasal lagi ya. Terus apalagi? Habis O adalah M, monitor, pasang EKG 12 lead, cari ada STEMI atau non-STEMI atau Q patologis. Setelah M, I. I itu adalah infus, pasang IV line ya. Kalau bisa di vena besar, tapi kalau nggak bisa ya yang penting dipasang IV line, infus. Jangan lupa ambil sampel darah ya untuk periksa enzim jantung. Nah, di sini yang ditekankan adalah pemeriksaan enzim jantung. Setelah itu baru T, ya kan vomit. V, verbal, visual, dan vital sign, atau visual, verbal, dan vital sign. O adalah oksigen, M adalah monitor, I adalah infus, T-nya yaitu terapi. Terapinya apa? Yang tadi ada oksigen, ada nitrat, ada aspirin, ada morfin, ada clopidogrel misalnya. Kalau kita singkat namanya Onamco atau kalau gampangnya Monaco. Ya. M-nya adalah morfin, O-nya oksigen, N-nya nitrat, A-nya aspirin, K-nya adalah clopidogrel gitu. Morfin bukan berarti diberikan harus atau wajib, enggak ya. Tapi kalau seperti oksigen, aspirin, nitrat itu diberikan ke semua pasien SKA, terutama yang aspirin ya. Kalau nitrat kan berdasarkan tensi. Nah, itu makanya tadi tensi di awal vital sign. Udah kita lakukan seperti itu. Jadi intinya adalah vomit. Visual, verbal, vital sign, oksigen, kemudian monitor EKG 12 lead, cari ST elevasi atau ST depresi atau Q patologis, kemudian I infus, kemudian T treatment atau terapi. Selesai. Jadi kurang lebih seperti itu tentang gambaran pasien dengan SKA, ciri-ciri khasnya seperti apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi atau menerima pasien yang kita curigai dengan SKA. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dan teman-teman? Oke. Jika ada pertanyaan tidak harus langsung saat ini, bisa juga lewat chat misalnya Bapak Ibu atau teman-teman malu-malu gitu mau ngomong bisa ditulis lewat chat.
itu saja dari saya. Semoga apa yang kita bahas hari ini, yaitu tentang SKA ini dapat bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.